Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Viko Alvarelado Santoyo dari program studi Informatika Fakultas Sains dan Teknologi dengan NIM 255314038. Pada kesempatan ini saya mempresentasikan makalah saya yang berjudul Bahasa Indonesia sebagai Alat Pemersatu Bangsa. Topik ini penting karena Indonesia adalah negara yang sangat beragam, baik dari segi suku, bahasa daerah maupun budaya. Di tengah keberagaman tersebut, bahasa Indonesia berperan sebagai penyatu yang memungkinkan kita berkomunikasi dan merasa sebagai satu bangsa. Yang pertama, latar belakang. Indonesia memiliki ratusan suku dan bahasa daerah. Tanpa bahasa pemersatu, komunikasi antar daerah akan sulit terjalin. Sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, para pemuda berikrar menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Ikrar inilah yang menjadi dasar bahwa bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga simbol identitas nasional. Namun di era globalisasi saat ini, penggunaan bahasa asing terutama Inggris dan maraknya bahasa gaul di media sosial menjadi tantangan bagi eksistensi bahasa Indonesia. Karena itu, penting untuk meninjau kembali peran bahasa nasional dalam menjaga persatuan bangsa. Dan yang kedua, peran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki beberapa peran utama, yaitu pertama, sebagai alat komunikasi nasional, bahasa Indonesia memungkinkan masyarakat dari berbagai daerah berinteraksi tanpa hambatan perbedaan bahasa daerah. Hal ini sangat penting dalam negara kepulauan seperti Indonesia. Kedua, sebagai simbol identitas bangsa. Dengan berbahasa Indonesia, tumbuh rasa kebersamaan dan keindonesiaan. Bahasa ini memperkuat solidaritas dan mencerminkan budaya bangsa. Dan yang ketiga, sebagai bahasa pendidikan, bahasa Indonesia digunakan untuk bahasa pengantar utama di sekolah dan perguruan tinggi. Melalui pendidikan, bahasa ini diwariskan kepada generasi muda. Dan yang terakhir, keempat, penyebaran ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia menjadi sarana untuk menyampaikan informasi, teknologi, serta perkembangan ilmu pengetahuan dalam ruang publik. Yang ketiga, faktor bahasa Indonesia menjadi pemersatu. Ada beberapa faktor yang mendukung posisi bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa. Pertama, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang sejak dulu dipakai sebagai bahasa perdagangan dan pergaulan di Nusantara. Hal ini membuat masyarakat mudah menerimanya. Kedua, bahasa Indonesia memiliki kedudukan hukum yang kuat, yaitu tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 sebagai bahasa negara. Ketiga, bahasa Indonesia bersifat terbuka dan adaptif. Bahasa ini mudah menyerap kosakata dari bahasa daerah maupun bahasa asing, sehingga tetap relevan sepanjang zaman. Keempat, penggunanya yang luas dalam media, pemerintahan, dan pendidikan semakin memperkokoh kedudukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terus ada yang keempat, tantangan di era globalisasi. Meskipun memiliki posisi kuat, bahasa Indonesia menghadapi beberapa tantangan. Dominasi bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, membuat sebagian masyarakat menganggap bahasa asing lebih modern dan bergengsi. Selain itu, perkembangan media sosial membuat generasi muda semakin terbiasa menggunakan singkatan bahasa gaul ataupun campuran bahasa. Jika tidak dikendalikan, kebiasaan ini dapat mengikis penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di dunia akademik, publikasi internasional lebih penting menggunakan bahasa asing, sehingga peran bahasa Indonesia dalam pengembangan ilmu pengetahuan menjadi kurang maksimal. Yang kelima, upaya pelestarian bahasa Indonesia. Untuk menjaga eksistensi bahasa nasional, perlu kerjasama dari 3 pihak. Pertama, pemerintah melalui kebijakan kebahasaan yang tegas dan pengembangan kosakata baru yang sesuai perkembangan zaman. Yang kedua, lembaga yang berperan membangun sikap bangga berbahasa Indonesia melalui pembelajaran yang kreatif dan relevan. Yang ketiga, ada masyarakat termasuk generasi muda yang harus membiasakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di media sosial, teknologi digital, dan juga dapat dimanfaatkan untuk memproduksi konten edukatif berbahasa Indonesia. Kesimpulan, sebagai penutup, bahasa Indonesia adalah pilar utama persatuan bangsa sejak Sumpah Pemuda hingga sekarang. Bahasa ini menyatukan masyarakat dari berbagai latar belakang dan menjadi simbol identitas nasional.
Di era globalisasi, tantangan terhadap bahasa nasional semakin besar. Namun dengan kesadaran dan kerjasama antara pemerintah, dunia pendidikan, dan masyarakat, bahasa Indonesia akan tetap menjadi bahasa yang kuat, relevan, dan membanggakan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.